Pemirsa, setiap tanggal 14 Juni selalu diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Tujuan peringatan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada pendonor yang sukarela telah mendonorkan darahnya secara rutin sebagai kegiatan kemanusiaan. Selain itu, sebagai komitmen untuk memenuhi kebutuhan darah yang aman, berkualitas, cukup, dan berkesinambungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun siapa sangka, dalam sejarah Indonesia, donor darah sempat diharamkan. Soekarno pun tak tinggal diam. Pada tahun 1941, terjadi perbedaan pendapat di antara kaum ulama dan masyarakat tentang hukum halal haramnya mendermakan atau transfusi darah dalam ajaran agama Islam. Mengenai halal haramnya mendermakan darah ini akan dibicarakan dalam MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia, Pleno dan Kongres Muslimin Indonesia ketiga pada tanggal 7-8 Juli 1941 di Solo. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 halaman 501, Bung Karno menjelaskan prinsip transfusi darah tersebut melihat bahwa masyarakat Islam di Indonesia masih berbeda dengan masyarakat Islam di negeri-negeri lain, seperti Turki dan Mesir yang telah melakukan transfusi darah. Oleh karena itu, Bung Karno berharap MIAI Pleno dan Kongres Muslimin Indonesia akan menentukan hukum halal atas transfusi darah. Bagi sebagian ulama yang masih berpendapat bahwa transfusi darah itu haram, Bung Karno berkata bahwa Islam tidak kejam, malahan mengoreksi etika perang dalam Islamlah yang kejam. Ia memberikan penjelasan mengenai etika perang Islam yang berisi budi yang halus. Hal ini dapat dilihat pada beberapa contoh peperangan yang telah dilakukan para kaum muslimin terdahulu, diantaranya yaitu pada tahun 630 Masehi saat penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Pada perang itu, Rasulullah membebaskan para musuh dan membiarkan mereka pergi dengan aman meskipun saat itu Rasul berkuasa untuk menghidupi atau membunuh mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika perang Islam sangat halus dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Begitu pula dengan transfusi darah yang cocok dengan etika Islam, yaitu menolong sesama manusia ketika sedang membutuhkan atau celaka, sehingga tindakan ini dapat membawa pertolongan atau menjadi cara untuk dapat menjadi penyambung jiwa. Sejak saat itu, donor darah terus dilestarikan untuk memupuk rasa solidaritas kemanusiaan dalam setiap diri individu. Hingga tepat 1 bulan kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno secara resmi membentuk Organisasi Palang Merah Indonesia. Organisasi pertama yang dibentuk setelah kemerdekaan ini memegang teguh prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.